Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rafa Benitez ingin mudik ke Inggris. Ini Benitez sendiri berstatus sebagai tanpa klub setelah ia memutuskan untuk tidak memperpanjang durasi kontraknya bersama Dalian yang berakhir pada Januari kemarin. Benitez pun memberikan komentar soal kelanjutan karir kepelatihannya. Ya, Benitez mengaku sangat tertarik untuk kembali melatih klub Liga Inggris dalam waktu dekat ini. Benitez juga mengatakan ingin melatih klub yang memiliki ambisi besar untuk bisa bersaing di kompetisi Eropa. Divock Origi menuju ke Italia. Spekulasi masa depan Divock Origi memasuki babak baru. Sang striker kini digosipkan akan pindah ke Italia di musim panas nanti. Klub Italia yang meminati jasa Origi adalah Inter Milan. Kubu Nerazzurri dilaporkan tengah mencari striker baru. Antonio Conte butuh tambahan striker untuk menjadi pesaing Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez di tim mereka. Conte kabarnya sudah lama mengamati Origi dan ia menilai penyerang asal Belgia itu bisa jadi tambahan yang bagus di timnya. Alasan lain mengapa Inter mengincar Origi karena mahar transfernya yang terjangkau. Xabi Alonso setuju latih Borussia Mönchengladbach. Alonso akan menduduki kursi pelatih Gladbach untuk menggantikan Marco Rose. Sebulan lalu, Gladbach memastikan bahwa Rose akan hengkang di akhir musim usai menerima tawaran melatih di Borussia Dortmund. Menurut Bild, pria berusia 39 tahun itu akan diumumkan sebagai pelatih Gladbach sesegera mungkin setelah resmi menerima tawaran sebagai pelatih kepala pada Juni mendatang. Saat ini, Alonso masih terikat kontrak dengan Real Sociedad B. Erling Haaland masih setia Borussia Dortmund. Haaland menjadi salah satu bintang muda paling potensial di Eropa saat ini. Striker 20 tahun itu tampil menonjol sejak didatangkan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada awal tahun 2020. Ketajaman Erling Haaland di depan gawang menarik perhatian klub-klub raksasa Eropa. Beberapa klub top benua biru kabarnya siap memperebutkan Haaland di bursa transfer mendatang. Haaland pun angkat bicara mengenai kabar ketertarikan klub-klub top Eropa kepadanya. Putra dari ex-pemain Manchester City, Erling Haaland tersebut menegaskan komitmennya membela Dortmund sesuai kontraknya hingga 2024. Andrea Pirlo ribut sama Presiden Juventus. Sebuah cerita kurang sedap menghinggapi Juventus usai dikalahkan Benevento 0-1. La Stampa memberitakan adanya tensi tinggi di ruang ganti Juventus. Teriakan dan makian terdengar di sana, bahkan ada konfrontasi antara Agnelli dan Pirlo. Meski baru saja menderita kekalahan memalukan dari Benevento, kursi pelatih Andrea Pirlo disebut-sebut masih aman. Namun Pirlo beresiko kehilangan pekerjaannya apabila hasil-hasil Juventus tidak kunjung membaik meski masih memiliki kontrak sampai 2022. Juventus mulai susun rencana transfer Moiskin. Juventus benar-benar serius ingin memulangkan Moiskin ke Turin. Si Nyonya tua dilaporkan mulai mengupayakan agar sang striker kembali ke Turin musim depan. Alasan mengapa Pirlo menginginkan Kean adalah ia menyukai karakteristik sang striker. Kean dinilai memiliki fisik yang kuat, dan tidak hanya itu, Kean juga punya insting gol yang bagus. Itulah mengapa Pirlo mendambakan sosok striker timnas Italia itu di dalam timnya. Juventus harus siap bayar mahal untuk mendapatkan jasa Kean. Sang striker kemungkinan dibanderol sekitar 40 juta euro di musim panas nanti. Liverpool tertarik tampung Ramsey jika tinggalkan Juventus. Juara Premier League 2019-2020, Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Ramsey jika ia cabut dari Juventus pada musim panas 2021 nanti. Saat ini belum jelas klub mana yang akan dituju oleh Aaron Ramsey. Namun kini ada kabar bahwa sudah ada klub yang siap menampungnya. Klub tersebut adalah Liverpool. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato.
Namun Liverpool juga disebut memiliki pesaing. Laporan itu menyebut bahwa West Ham juga berminat memakai jasanya. Meski demikian, tak ada laporan apakah kedua klub itu sudah menghubungi pemain 30 tahun tersebut. Tak ada juga laporan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memboyongnya dari Juventus. Manchester United susun rencana pembajakan Ilaix Moriba. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ilaix Moriba nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setelah setan merah kabarnya mulai menyusun rencana untuk membajak sang gelandang dari Barcelona, mereka menilai sang gelandang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mereka meyakini ia bisa menjadi gelandang top di masa depan. Belum lagi, mereka terancam kehilangan sosok Paul Pogba, dan Moriba dinilai bakal cocok menjadi pengganti pemain timnas Prancis itu. Tinggalkan timnas Jerman, Joachim Löw bakal latih Real Madrid. Sebuah gosip baru beredar mengenai Joachim Löw. Pelatih timnas Jerman itu digosipkan akan menjadi juru taktik Real Madrid yang baru di musim depan. Manajemen Real Madrid tengah serius mempertimbangkan untuk memecat Zidane. Florentino Perez sangat tertarik merekrut Löw sebagai pengganti Zidane. Ia menilai Löw adalah pelatih yang sudah teruji di level atas. Ia berhasil mempersembahkan trofi Piala Dunia bagi Jerman dan memiliki gaya bermain yang menarik. Liverpool main di Liga Champions, jadwal lawan Arsenal diubah. Pertandingan pekan ke-30 Premier League antara Arsenal melawan Liverpool di Emirates Stadium harus diubah jadwalnya. Kedua tim akan saling berhadapan sehari lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Dikutip dari laman resmi Liverpool, lawatan ke markas Arsenal dilakukan pada 3 April 2021 waktu setempat pukul 8 malam. Tujuannya agar memberi waktu kepada Liverpool untuk istirahat. Mereka masih harus menjalani pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Pada 7 April 2021 mendatang, Liverpool menjalani leg pertama perempat final Liga Champions. Mereka mendapat jatah melawat ke Alfredo Di Stefano Stadium. Dianggap sebagai kloningan Salah, Liverpool bakal comot winger Madrid ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan berusaha mendatangkan winger Real Madrid yang disebut sebagai cloning Mohamed Salah, yakni Marco Asensio. Asensio sendiri memang pemain kidal. Ia seringnya beroperasi di sisi sayap, khususnya di sisi kanan. Asensio digaji sekitar 115.000 pound sterling per pekannya. Liverpool masih punya cukup ruang gaji untuk memboyongnya ke Anfield. Sebelumnya Mohamed Salah sendiri tak terlalu bersinar sebelum pindah ke Anfield. Ada kans Asensio bisa bersinar di bawah asuhan Jurgen Klopp. Chelsea plus Haaland akan mengerikan. Chelsea dinilai sudah mengatasi problem pertahanannya saat ini. Satu-satunya kekurangan Chelsea saat ini diyakini adalah lini depannya. Tim asal London itu tidak punya striker ganas dengan Tammy Abraham masih inkonsistensi dan Olivier Giroud sudah dimakan usia. Sementara dua pemain depan yang didatangkan musim ini, Timo Werner dan Kai Havertz, juga belum memperlihatkan ketajamannya dan keduanya total baru mengumpulkan 15 gol sejauh ini. Alhasil lini depannya masih kurang menggigit. Chelsea pun dinilai butuh pemain seperti Haaland untuk melengkapi penampilannya. Striker 20 tahun itu dinilai akan membuat Chelsea makin mengerikan. Leeds butuh waktu kembali ke periode emas. Pemilik Leeds United, Andrea Radrizzani, mempunyai rencana untuk kembali membawa timnya menjadi pesaing 7 klub besar Liga Premier Inggris untuk musim berikutnya. Namun, mantan striker Sunderland Kevin Phillips mengatakan target Leeds untuk bisa kembali bersaing dalam 7 tim papan atas Liga Inggris membutuhkan usaha yang keras, termasuk pembenahan menyoal komposisi skuad mereka. Phillips pun menilai fokus Leeds pada awal kampanye mereka di Liga Premier adalah untuk tetap menjaga posisi mereka di divisi teratas sebisa mungkin dan menjadikan diri mereka salah satu tim yang solid. Fred jadi korban rasisme usai kekalahan MU di Piala FA. Fred mendapat serangan rasisme setelah tersingkirnya Manchester United di Piala FA. Pemain Brazil itu dianggap bersalah atas gol Leicester City ke gawang MU. Beberapa penggemar yang kecewa dengan blunder tersebut menumpahkan kekesalannya di akun Instagram Fred.
The Telegraph melaporkan tidak sedikit fans yang melontarkan hinaan rasisme kepada pemain 28 tahun tersebut. Hinaan rasisme yang menimpa Fred mirip-mirip dengan yang pernah diterima rekan setimnya Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Axel Tuanzebe. Keempat pemain tersebut dimaki-maki dengan mengolok-olok warna kulitnya. Messi dan Griezmann jadi duet mematikan di Liga Spanyol. Lionel Messi dan Antoine Griezmann jadi duet mematikan di Liga Spanyol usai bantu Barcelona libas Real Sociedad. Menurut data Transfermarkt, kombinasi Messi-Griezmann telah menghasilkan 31 gol dan 16 assist di La Liga. Messi tercatat mengumpulkan 23 gol dan mengemas 10 assist, sementara Griezmann membukukan 8 gol dan mengkoleksi 6 assist. Mereka mengungguli duet milik Atletico Madrid, Real Sociedad, dan Real Madrid di Liga Spanyol. Duo Atletico Madrid, yakni Luis Suarez dan Marcos Llorente, berada di tempat kedua dengan koleksi 28 gol dan 10 assist. Di tempat ketiga, duet Sociedad yang diwakili Mikel Oyarzabal dan Alexander Isak mampu mengumpulkan 22 gol dan 8 assist. Sedangkan Real Madrid berada di posisi keempat dengan diwakili oleh kombinasi Karim Benzema dan Casemiro. Dari kolaborasi Karim Benzema dan Casemiro, keduanya menghasilkan 22 gol dan 7 assist di Liga Spanyol. Wujudkan impian masa kecil, Lionel Messi diyakini bakal pulang kampung. Mega bintang Barcelona Lionel Messi diyakini bakal mewujudkan impian masa kecilnya dengan pulang dan bermain di negara asalnya Argentina. Messi sendiri menghabiskan 5 tahun karir juniornya bersama Newell's Old Boys yang dimulai pada 1995. Namun La Pulga mengatakan bahwa keinginan tersebut saat ini terbentur masa depan keluarga. Itu adalah mimpi yang saya miliki sejak saya masih kecil. Akan tetapi saya memiliki keluarga. Saya memiliki 3 anak. Saya tinggal di tempat yang telah memberi saya segalanya, kata Messi. Saya tinggal di mana saya bisa tenang dan dapat memberikan masa depan yang spektakuler kepada anak-anak saya, tambahnya. AC Milan tekan Ibrahimovic untuk perpanjang kontrak. Zlatan Ibrahimovic menyebut manajemen klub AC Milan menekannya untuk segera menandatangani kontrak baru bersama Rossoneri musim depan. Masa kerja bomber asal Swedia itu akan habis pada Juni tahun ini. Ibrahimovic tidak menutup kemungkinan untuk tetap bertahan di San Siro lebih lama. Pemain usia 39 tahun ini mengungkapkan dirinya terus-menerus diminta oleh Direktur AC Milan Paolo Maldini agar tetap berada di tempatnya saat ini. Ibrahimovic dianggap masih menjadi sosok kunci di lini serang tim besutan Stefano Pioli itu. Di satu sisi Ibrahimovic tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini ia memilih fokus untuk terus berada di jalur persaingan juara Serie A Italia musim 2020-2021. Pioli bahas pemain krusial AC Milan tetapi bukan Zlatan Ibrahimovic. AC Milan mendulang kemenangan saat bertamu ke markas Fiorentina Artemio Franchi pada Minggu malam 21 Maret. Mereka melakoni duel dramatis sebelum membawa pulang poin penuh. Ismail Benacer pun disebut sebagai kunci bagi Milan untuk bisa mengebuk sang lawan. Gelandang pekerja keras itu masuk menggantikan Sandro Tonali pada menit ke-58. Lama absen akibat cedera, Benacer tampil apik. Dia menjadi sentral permainan Milan, mengatur tempo dan laju bola. Stefano Pioli selaku pelatih girang dengan kembalinya Benacer. Dia tidak menampik jika pemain asal Aljazair tersebut memberikan kontribusi sangat besar dalam tim dan diharapkan bisa mendongkrak lagi performa Milan agar terus bisa memburu gelar musim. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!